Oke, pada pertemuan selanjutnya ini kita akan membahas terkait sintesis benzopinakol yang dimana adalah suatu reaksi fotoreduksi. Nah, reaksi fotoreduksi itu apa? Sebelumnya, fotoreduksi adalah bagian dari reaksi fotokimia yang dimana reaksi fotokimia itu adalah reaksi yang terjadi karena adanya imbasan cahaya. Jadi ada cahaya yang berimbas kemudian terjadi reaksi. Nah, lalu reaksi fotoreduksi adalah reaksi reduksi yang dibantu oleh foton dalam bentuk energi dari sinar UV, ultraviolet atau berbagai macam sinar lah gitu. Ini kayak dia menyerap gitu. Nah, pada sintesis benzopinakol ini kita melibatkan suatu reaksi namanya reaksi radikal, dan ciri khas reaksi radikal adalah pemecahan homolitik. Ya, pemecahan homolitik tanda panahnya gini, setengah, dan dia memancar dua. Memancar dua artinya ketika dia kena suatu energi terserap oleh cahaya, dia akan pecah. Nah, pecahannya itu membentuk suatu dot. Dot itu kayak gini. Ini dot namanya, titik gitu. Ciri khas radikal. Yang artinya apa? Dia cuma punya elektron berpasangan. Satu elektron tidak berpasangan. Gitu. Nah, pada tahap reaksi radikal ini ya, reaksi radikal itu dia terdiri dari 3 tahap. Pertama inisiasi, kedua propagasi, ketiga adalah terminasi. Yang dimana inisiasi itu bakal terjadi ketika ada inisiator. Nah, ketika ada inisiator, dia akan melakukan sebuah cleavage atau pemecahan secara homolitik membentuk suatu radikal itu. Nah, radikal-radikal ini akan terus bereaksi untuk menyerang dan segala macam. Nah, penyerangan radikal secara reaktif dan secara liar ya, itu masuk pada tahap propagasi. Nah, ketika radikal ini udah membentuk semua jadi radikal. Nah, radikal ini pasti akan ketika dia melihat radikal lain, dia akan bergabung membentuk suatu bentuk yang lebih besar biasanya gitu. Nah, penggabungan ini adalah reaksi dari proses dari terminasi gitu. Oke. Nah, sebelumnya benzopinakol itu apa sih? Benzopinakol itu kayak suatu penggabungan dari suatu radikal dengan radikal membentuk radikal benzofenon bergabung dengan radikal benzofenon. Nah, nanti dia akan bergabung jadi satu. Ini adalah bentuk dari benzopinakol. pH itu adalah fenil ya. Oke. Selanjutnya, mekanismenya yang pertama adalah inisiasi, terjadi pemecahan homolitik. Kita punya benzofenon, kita akan membentuk benzopinakol. Dilihat di sini punya berapa? 4 fenil, berarti kita perlu 2 benzofenon. Nah, benzofenon ini akan direaksikan dengan suatu sinar HV atau UV ya. Pertama, benzofenon ini masih dalam keadaan ground state atau keadaan dasar. Ketika dia ketemu HV, suatu sinar, dia akan menyerap energi ya. Dia akan menyerap energi. Jadi energi itu akan diserap atau dia akan menyerap cahaya dari ini UV sehingga membuat benzofenon ini tereksitasi gitu. Ketika dia tereksitasi, dia akan membentuk suatu radikal intermediate. Nih. Ini radikal intermediate. Nah, itu. Nah, di sini karena lihat benzofenon awalnya kan dia suatu keton, terus dia ketemu suatu inisiator ya, ketemu HV-nya ini, di sini akan pecah. Jadi ikatan rangkap di sini akan pecah gitu, pecah ya, ini akan pecah kayak gini, set, membentuk suatu dot, ada 2 dot, arah ke atas sama arah ke bawahnya gitu. Ini adalah radikal intermediate. Oke. Selanjutnya adalah tahapan propagasi, yang dimana radikal yang terbentuk akan menyerang spesies yang lain, dan di sini radikal intermediate yang terbentuk akan menyerang suatu isopropil alkohol. Kita menggunakan di sini adalah reagennya isopropil alkohol gitu ya. Kita pakai isopropil alkohol. Oke. Nah, di sini mulai karena ciri radikal adalah dia sangat reaktif ya. Dia liar dalam artian suka menyerang gitu.
Nah, di sini dia akan mengambil hidrogen dari isopropil alkohol. Gitu. Nah, dia akan mengambil hidrogen, ya kan? Set. Dan dari sini juga. Nah, ini karena dia ngambil, karena ini reaksi radioaktif, berarti melakukan pemecahan homolitik juga, ya kan? Sehingga kan ada yang ke sini, terus ada yang sini, dan yang kesininya, nah gitu, oke. Nah, jadi produk yang terbentuk adalah gini ya, OH, masih ada radikal bawahnya, terus, nah, terbentuklah suatu radikal isopropil alkohol, ya kan? Nah, di sini itu adalah radikal yang pertama, ya kan? Kita bilang dia adalah radikal yang pertama. Terus radikal yang kedua gimana? Oke, radikal yang kedua, kita masih punya bentuk another radikal, ya kan? Oke. Nah, ini kita reaksikan dengan ini, ya. Kenapa sih direaksikan dengan ini? Karena isopropil alkohol kan merupakan ya bisa dibilang kayak katalis tuh, reagennya gitu. Dia bisa dipakai lagi gitu. Oke. Kita reaksikan lagi dengan ini. Ini kita taruh. Jadi set. OH terus nih ya. Oke. Nah, terjadi lagi penyerangan, ya kan? Ini ambil hidrogen di sini. Oke. Ini ambil set. Nih ke sini, set, ini ke sini. Oke. Ya, dia akan menjadi OH. Dan yang sisi sini karena dia menjadi bentukannya ya yang ini aku gambarin ulang ya, seperti ini kan dia. Ya kan? Set, ada dot di sini, ada dot di sini. Ketika dot 1 bertemu dengan dot 1 yang lainnya, atau elektron 1 bertemu dengan elektron lainnya, radikal ketemu radikal, dia akan membentuk suatu ikatan sigma atau ikatan rangkap tunggal. Jadi ini akan bergabung, ini ke sini, set. Ini juga ke sini, set gitu. Dia akan bergabung. Ya. Dia bergabung membentuk apa? Membentuk suatu 2 propanon gitu. Oke. 2 propanon. Nah, selanjutnya kita udah dapet bentukan yang kayak gini, ya kan? Sama bentukan yang gini. Lalu tahap selanjutnya adalah tahap terminasi, yang dimana penggabungan. Nah, baru kita gabung. Kita punya ini ya, ada radikal di sini. Kita gabung. Set bergabung dia, jadinya ya set. Bentuklah suatu benzopinakol. Dan reaksi sintesis benzopinakol ini dia merupakan reaksi Norris tipe 2, ya kan? Yang dimana
Reaksi ini melibatkan pemutusan hidrogen pada posisi gamma dan pengambilan hidrogen oleh atom O dari gugus karbonil ya yang tadi itu. Lalu bisa terbentuk biradikal. Terus reaksi Norris tipe 1 emangnya nggak kebentuk biradikal? Enggak, karena reaksi Norris tipe 1 itu cuma terjadi pemutusan ikatan pada posisi alfa terhadap karbonil. Sehingga dia secara umum ya dia nggak bakal kebentuk biradikal gitu. Oke.